Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai animasi atau bagaimana cara membuat animasi. Ya, animasi ini adalah salah satu atau multimedia objects ya. Jadi dia adalah salah satu multimedia objects. Oke, saya akan bahas mulai dari sejarahnya ya. Oke, kita pengertiannya dulu. Apa itu animasi? Mungkin Anda sudah tahu semua ya, animasi saat ini sangat berkembang pesat ya. Intinya di situ adalah representasi grafik dari sebuah gambar yang menunjukkan pergerakan ya. Jadi, adanya sebuah animasi itu karena adanya pergerakan atau perubahan, entah apakah itu dari posisi, jadi bisa saja dari posisi misalnya, apakah searah sumbu X atau searah sumbu Y atau searah sumbu Z, dan juga bisa merupakan perubahan dari bentuknya atau shape-nya, macam-macam ya. Dan juga, bisa juga yang diubah itu adalah, lighting-nya atau mungkin selain koordinat, ada shape ya, ada lighting dan juga mungkin ada tekstur dan lain-lain sebagainya ya. Nah, jadi intinya ada perubahan di situ sehingga menyebabkan terjadinya sebuah animasi. Nah, supaya terlihat perubahannya dia harus, ini ya menampilkan sequence image yang sangat cepat ya supaya kualitasnya bagus. Jadi kita harus menggunakan, nilai FPS atau frame per second yang cukup lumayan tinggi ya. Ya, jadi di sini ada, eee, menampilkan sequence of image of 2D ataupun 3D artwork, ya, perubahan posisi, ada ilusi pergerakan di situ ya. Kalau tidak ada ilusi pergerakan, tidak jadi animasi ya. Sejarah dari animasi tidak langsung jadi animasi gitu ya. Pada abad ke-20 di Amerika, animasi ini, sangat meledak ya. Jadi ada film yang digambar oleh tangan gitu ya, jadi animasinya benar-benar digambar oleh tangan 2 dimensi, kita sebut saja sebagai animasi yang konvensional. Penggunaan kamera dulu digunakan untuk merekam hal-hal yang hidup dan mulai muncul ketika, 1896. Kemudian, setelah kamera digunakan untuk, merekam hal-hal yang hidup, eee saat itu ada George Méliès yang menggunakan simple camera tricks seperti multi exposure, stop motion teknik untuk membuat objek itu menghilang atau muncul kembali atau berubah bentuk. Jadi saat itu George Méliès membuat trik-trik seolah-olah kamera itu seolah-olah barang-barang yang ada di sekitarnya muncul dengan sendirinya. Ya seperti sulap. Dan, pada akhirnya nantinya Anda juga bisa lihat animasi stop motion ya, seperti animasi pada, eee, lilin gitu ya yang dibentuk kemudian kita ambil gambar, pause, ya seperti itu ya animasi stop motion. Nah dari video George Méliès, yang menggunakan kamera trik seperti itu, ada beberapa teknik yang bisa diadopsi untuk pembuatan animasi. Lalu Mickey atau Winsor Mickey, dia dinyatakan sebagai animator terbaik saat itu karena dia membuat, film Little Nemo. Filmnya durasinya pendek ya, film Little Nemo 1911 dan Gertie the Dinosaur 1914. Jadi, Mickey itu sangat dipertimbangkan saat itu karena dia memproduksi animasi-animasi yang populer. Gertie the Dinosaur sendiri juga durasinya tidak terlalu panjang. Mickey sendiri sebetulnya adalah seorang kartunis di sebuah, koran, dan dia juga yang diketahui bereksperimen dengan menggunakan warna.
Kemudian setelah Mickey, terdapat teknik pembuatan animasi namanya animasi cel yang dipatenkan oleh Earl Hurd. Earl Hurd ini bergabung dengan Bray Studio tahun 1914 dan mematenkan cel animation, di mana kita membuat animasi menggunakan translucent cell dan bisa terdiri dari beberapa layer. Misalnya kita membuat backgroundnya dipisah-pisah gitu ya, backgroundnya dan tokohnya tidak dalam satu sel. Kemudian pada akhirnya nanti akan membentuk beberapa frame yang kemudian menjadi animasi. Juga dipatenkan juga ya, tapi yang dipatenkan ini adalah grayscale, gambar grayscale. Kemudian untuk pembuatan animasi dulu kita menggunakan flipbook, di mana buku atau kertas yang kita susun menjadi sangat tebal berisi gambar-gambar yang memiliki sequence, dan ketika kita percepat flipnya akan membentuk animasi seolah-olah si gambar itu bergerak. Jadi untuk membacanya memang harus di flip, dan memang ya untuk membuat animasi flipbook seperti ini sulit ya jika dibandingkan dengan pembuatan animasi sekarang bisa menggunakan software komputer, dan atau Anda juga bisa coding untuk membentuk animasi. Flipbook pertama ini muncul tahun 1868 dan dipatenkan oleh John Barnes Linnet dengan nama Kineograph ya. Jadi ada linear sequence dari gambar-gambar yang akhirnya akan membentuk animasi. Ya banyak orang sekarang juga masih senang membuat flipbook, bisa Anda lihat atau mungkin Anda sendiri juga suka buat flipbook ya, di ujung buku Anda yang tebal Anda gambar-gambar mungkin zaman sekolah dulu ya. Dan tidak mau kalah tentunya Disney ya. Disney ini sangat berperan sekali dalam dunia animasi. Disney ini memiliki inovasi di teknologi animasi. Dialah yang menggunakan storyboard. Jadi Disney ini membuat storyboard untuk mereview dulu cerita dari si animasinya. Jadi Disney-nya ini bikin dulu sketsa gitu ya pakai pensil untuk mereview pergerakan-pergerakan yang mungkin akan terjadi. Dan Disney ini juga disebut sebagai pioneer untuk animasi yang menggunakan suara dan warna. Meskipun bukan Disney yang pertama menggunakan warna ya, tadi sudah disebutkan ada yang duluan menggunakan warna di slide sebelumnya. Disney juga mempelajari live action sequence supaya membentuk animasi yang lebih realistis. Jadi mengambil gerakan-gerakan dari makhluk hidup, sequence-nya tuh ngambil dari makhluk hidup supaya gerakan si animasinya tuh lebih realistis di film-filmnya. Dan juga Disney juga berinovasi di sini, dia punya multiplane kamera. Jadi si kameranya ini bisa menyorot beberapa plane. Anda bisa lihat di situ ada ini ya, ada kameramennya. Di bawahnya ini ada beberapa plane ya, multiplane namanya ya. Nah, plane-nya ini bisa bergerak. Plane itu seperti ini ya, ibaratnya apa ya? Plane itu terbuat dari kaca ya. Jadi kaca ini digambari menggunakan cat. Bisa banyak plane, beberapa plane, dan plane-nya itu bisa bergerak. Jadi Anda bisa bayangkan plane itu seperti sel mungkin ya. Dan dalam satu frame seperti ini ya, dalam satu frame animasi mungkin di dalamnya ini ada beberapa plane, misalnya khusus untuk ininya aja, pohon-pohonnya, khusus untuk tokohnya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah si plane-nya ini bisa bergerak ke 6 arah ya, setiap plane bisa ke kanan, ke kiri, atas, bawah, dan juga secara diagonal. Nah, dengan adanya plane yang bergerak ini seolah-olah kalau kita bikin latar belakang, seandainya kameranya diam di atas, nah ini kamera plane-nya panjang gitu ya, terbuat dari kaca udah digambarin. Di sini ada background pohon-pohon misalnya ya. Nanti dia bisa gerak gitu ya, seolah-olah backgroundnya
ini ya, hidup atau tokohnya seolah-olah berjalan padahal backgroundnya yang digeser. Nah, kameranya juga bisa bergerak dari atas ke bawah untuk membentuk, kesan zoom in, zoom out. Ya, berikutnya adalah teknik pembuatan animasi, akan kita lanjutkan di video berikutnya.